over the thing to remember. Hey, Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ayunda Irwanto, Prodi PAI 2B NIM 22123063, akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Pendidikan dan Perkembangan Pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Pada abad pertengahan yang diawali oleh runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad akibat serangan Mongol yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Hulagu Khan pada tahun 1258, hingga akhirnya kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang sangat drastis. Namun kemalangan tidak hanya sampai di situ saja. Timurlang menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lainnya. Tidak menunggu waktu yang lama, kemudian keadaan politik secara berangsur-angsur membaik atau pulih secara keseluruhan bersamaan dengan kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1300 sampai 1922 dan kerajaan Safawi di Persia pada tahun 1501 sampai 1732 dan kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 sampai 1857. Bangsa Turki mempunyai peran yang sangat strategis dalam perkembangan kebudayaan Islam. Peran strategis tersebut terlihat dalam bidang politik ketika mereka masuk dalam tentara profesional maupun dalam birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk khalifah-khalifah Bani Abbas. Kemudian mereka sendiri membangun kekuasaan yang sekalipun independen namun tetap mengaku loyal kepada dinasti atau para khalifah-khalifah Abbas tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya Bani Saljuk pada tahun 1038 sampai 1194. Setelah hancurnya Baghdad di tangan bangsa Mongol, orang-orang Turki semakin mempertegas kemandirian mereka dalam membangun kekuasaannya sendiri seperti yang dilakukan oleh Turki Utsmani pada tahun 1281 sampai tahun 1924. Bahkan pengaruh dinasti itu menjangkau wilayah yang sangat luas termasuk Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Tengah, Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara. Pada awal abad ke-18, Turki Utsmani berusaha mengembalikan kejayaan dengan melakukan reformasi yang sangat gencar. Bahkan Sultan Salim II membuka sejumlah kedutaan Utsmani di Eropa. Kemudian Sultan Mahmud II memperkenalkan lembaga pembaharuan yang banyak diilhami dari barat atau pemikirannya banyak terinspirasi dari pemikiran barat, termasuk pendidikan militer, ekonomi, dan hukum. Periode ini kemudian dikenal dalam sejarah
sebagai periode reorganisasi, berbagai usaha telah dilakukan atau terus dilakukan oleh orang-orang Turki, baik dari kalangan ulama, kaum muda, cendekiawan maupun birokrat, hingga abad ke-20. Jika kita melihat dari perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani, maka tidak akan terlepas dari pengaturan berbagai budaya dan kondisi sosial. Pendidikan pada masa Turki Utsmani lebih difokuskan kepada pelatihan militer sehingga terciptanya tentara Yenisari dan menjadikan kerajaan Turki Utsmani mempunyai mesin perang yang tangguh. Kehidupan keagamaan merupakan bagian yang amat terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan tersebut. Para penguasa sangat terikat dengan syariat-syariat Islam. Ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dalam negara dan masyarakat. Para mufti sebagai pejabat tinggi agama dan berwenang menyampaikan berbagai perihal kepada masyarakat. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani, jika kita melihatnya dari perkembangan pendidikan Islam pada masa itu, maka tidak akan terlepas dari pengaturan budaya dan kondisi sosial politik yang berlaku pada saat itu. Turki Utsmani merupakan campuran dari beberapa budaya bangsa seperti halnya yaitu Persia, Bizantium, dan bangsa Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika, tata krama dalam kehidupan di istana. Sedangkan dari Bizantium, mereka mendapatkan tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab, dari orang-orang Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan pada masa Turki Utsmani sangat difokuskan atau lebih difokuskan pada pelatihan militer. Sedangkan dari kebudayaan Arab, dari orang-orang Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan pada masa Turki Utsmani sangat difokuskan atau lebih difokuskan pada pelatihan militer. Kegencaran bangsa Eropa untuk memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah Asia menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang Turki atau orang-orang bangsa Turki. Terlebih lagi wilayah Turki yang berada di antara benua Asia dan Eropa yang memungkinkan berpeluang besar terancam kedudukannya. Jadi untuk memperkuat kembali peradaban Islam di Turki sebagai upaya menggagalkan pengaruh Eropa, maka para pemikir dan penguasa pada saat itu pun mencari cara untuk memajukan negerinya agar tidak dijajah oleh Eropa. Para pemikir dan penguasa Islam di Turki pun mencoba segala cara, segala kekuatan demi mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Berikut ini merupakan beberapa pelopor di Turki Utsmani, yaitu antaranya yaitu Sultan Salim III. Sultan Salim III merupakan pelopor pembaharuan Islam di Turki Utsmani yang memerintah antara
1789 sampai 1807. Ada beberapa langkah yang diambil oleh Sultan Salim III dalam melakukan pembaharuan Islam di Turki Utsmani, yaitu salah satunya adalah restrukturisasi pemerintahan, rekrutmen pegawai secara profesional, pendiri sekolah dan balai latihan, serta menghilangkan hak istimewa militer Janissary dalam usaha pembaharuannya tersebut. Sultan Salim III sempat mendapatkan tantangan dari pihak militer Janissary. Para penentang Sultan Salim III beranggapan bahwa gerakan pembaharuan yang dilakukan bertentangan dengan agama dan tradisi. Selanjutnya, tokoh pelopor atau pembaharuan di Turki Utsmani yaitu Sultan Mahmud II. Tokoh pembaharuan di Turki Utsmani yang merupakan pelopor pembaharuan modernisasi adalah Sultan Mahmud II, penguasa Kesultanan Utsmaniyah antara 1808 sampai 1839. Sultan Mahmud II mulai berkonsentrasi melakukan pembaharuan di Turki Utsmani setelah selesai bertempur melawan Rusia pada tahun 1812. Salah satu bentuk pembaharuan yang dilakukannya dalam pemerintahan Islam adalah pemisahan antara urusan pemerintahan dan urusan keagamaan. Dalam hal ini, urusan keagamaan didasarkan pada syariat dan hukum agama, sedangkan urusan pemerintahan didasarkan pada undang-undang yang berlaku pada saat itu. Ia pun disebut-sebut sebagai tokoh yang mengubah pemikiran tradisional menuju pemikiran yang lebih modern atau yang lebih maju, yang berorientasi kepada pemikiran barat. Pemikiran Sultan Mahmud II inilah yang kemudian menjadi cikal bakal atau asal muasal yang menjadi pembaharuan di Kesultanan atau Daulah Utsmaniyah pada abad ke-19 dan pada Republik Turki pada abad ke-20. Ada beberapa pembaharuan yang dicetuskan oleh Sultan Mahmud II, di antaranya menerapkan sistem demokrasi, menghapus pengkultusan kepada sultan, merevolusi sistem pendidikan, mendirikan sekolah khusus pegawai administrasi, dan mendirikan sekolah dokter militer dan teknik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.